الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabil Al-Qur'an surah Al-Ahzab 3321. Seluruh puji dan syukur tiada henti kita selalu ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang untuk ibadah dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua itu kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam waktu yang relatif singkat ini, kajian kita berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Hadirin kaum muslimin, sesuai dengan momen kita adalah peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hiruk pikuk dunia sekarang ini, wabil khusus yang dilakukan oleh umat Islam karena tidak mencontoh kepribadian akhlak Rasul. Tidak ada lain daripada itu. Karena Allah telah sampaikan sungguh laqad, ada qad di situ. Qad itu taukid. Sungguh benar-benar betul-betul yusabanae. Nah, gitu kalau kita. Ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik bagimu. Nah, ini kadang yang tidak diamalkan. Kadang lain tahu tapi tidak diamalkan. Terutama adalah para penguasa, pemimpin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan kita terhadap Rasul itu, kalau dalam kajian ilmu tauhid, Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, ya Muhammad,
Aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Begitu hebatnya Rasul. Yang kedua, namaku tidak akan disebut oleh hambaku ya Muhammad, kata Allah, kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Ini yang sering kita baca di dalam syahadatain. Syahadat ke Allah, syahadat ke Rasul. Tahu dua kalimat syahadat. Ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Ada ma'rifatullah, ada ma'rifatul Rasul. Hadirin kaum muslimin, ini adalah sangat penting dan itu dasar. Kenapa terjadinya banyak sekarang yang tidak sesuai, tidak cocok, huru-hara di sana sini? Karena umat tidak mencontoh terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu dan kita sudah paham. Di antaranya yang sudah populer bagi kita, di antaranya sifat Rasul itu sebenarnya itu 9, tapi yang terkenalnya ada 4. Ada namanya yang kita ketahui itu Siddiq, ada Fatana, ada Amanah, ada Tabligh. Itu yang sering yang kita hafal. Hadirin kaum muslimin, coba kita telaah. Siddiq yang sering kita pahami benar, bukan benar, selalu berkata dan berbuat benar. Jangankan orang Islam, orang Yahudi pun percaya sama Rasul. Orang Yahudi begitu diri Rasul, kesifatan yang ada pada Rasul itu. Kalau kita selalu berkata dan berbuat benar, dia ada juga itu kato laiwana tapi karajonda. Itu tidak benar juga. Lawannya kan kizib itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, apa saja sebagai status sosial kita di dalam kehidupan sehari-hari wajib mencontoh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang di kampus-kampus kan ini banggakan teori-teori dari Eropa, dari Barat. Padahal Islam dalam diri Rasul itu sudah lengkap, sudah sempurna. Tidak ada yang cacat satupun. Dunia akhirat. Siapa yang berpedoman dijamin keselamatannya hidup dunia dan akhirat. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslim, ini yang kita tanamkan terhadap diri kita, keluarga kita, anak dan turunan kita. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama sekali adalah yang terpenting bagi kita, bagaimana kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari untuk selalu berkata dan berbuat benar. Seiring sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Kalau tidak, munafik namanya itu. Setidaknya munafik etikat. Lain di mulut, lain di hati. Kalau di Minang, angga geliang ngamuah, unjuk nananda babarikan. Hadirin kaum muslimin, munafik sangat bahaya. Jadi hancurnya negara itu salah satu faktor adalah karena munafik, para munafik yang nyusup di sana. Dia bermulut manis, pandai babinya air, tapi balik belakang dia menikam. Dan sering kalau di Minang kan, seiring sejalan, salah pihak sakatiduan, tetapi adalah musuh. Makanya kita juga wajib waspada dan hati-hati. Para munafik yang beredar, apalagi munafik dalam agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Amanah. Yang kedua, amanah selalu dapat dipercaya. Bukan dapat dipercaya saja, selalu dapat dipercayai. Awalnya kan munafik. Kalau amanah telah disia-siakan, idza dhatil amanah fantasiru sa'ah, pasti kehancuran itu pasti tiba. Apalagi kalau amanah Allah.
amanah umat. Nggak boleh. Kalaulah dititipkan amanah, jaga baik-baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita sangat sedih sekarang melihat situasi dan kondisi negara kita, mulai dari kota sampai ke desa, melaksanakan kegiatan-kegiatan, semua itu adalah puncak keamarahan daripada masyarakat dan rakyat. Karena amanah para pemimpin sudah tidak ada lagi. Tidak percaya loh. Proses hukum panjang. Omongan yang tidak ada, yang tidak jelas. Itu kan gara-gara ucapan itu. Omongan-omongan yang tidak baik, yang tidak benar. Katakanlah masyarakat tolol. Katakanlah guru ini beban negara. Kalau tidak di guru, tidak kau jadi orang. Tidak akan jadi orang baik. Tonggak rumah, tonggak masjid, katigo, tonggak balai-balai. Kalau di Minang tu. Anak alim ulama, anak imam khatib, kalau tidak beraja dengan guru, tidak akan mau pandai. Belajar dengan guru yang benar. Ini guru dimainkan. Itu kan omongan itu, ucapan. Makanya Rasul menyampaikan, kalau tidak pandai mengecek jangan elo-elo, diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair. Siapa yang ngaku iman kepada Allah, berarti orang yang omongnya tidak baik itu, dia tidak orang beriman itu. Siapa yang ngaku iman ke Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa mengecek jangan elok tu, aulia semut, lebih baik diam. Makanya ada pemimpin menyatakan diam itu adalah emas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu amanah, tolong amanah. Apapun yang dititipkan amanah kepada kita, jaga baik-baik, lakukan selo-eloe. Pengurus masjid amanah dari jamaah. Pak RT amanah dari warga. Kalau ada di lingkungan RT itu maksiat, yang perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, itu cegah. Kalau ndak RT yang diseret dulu, kena rako nantinya. Hati-hati. Kalau ada di kelurahan tu maksiat, cegah. Siapa yang mencegah itu? Yang punya kuasa. Siapa penguasa itu? Ia mulai dari yang atas sampai ke bawah. Memang begitu kata Rasul. Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nampak kemungkaran, ada kemungkaran di mana saja, di tempatmu, cegah dengan kekuasaanmu. Kekuasaan itu sesuai dengan kekuasaan kita. Kalau orang gaib dalam rumah tangga, kalau ada anak-anak awak berbuat fahsyak wal munkar, cegah. Kalau ndak ayah diseret dulu ke neraka nantinya. Ayah rajin ke rumah masjid, anak gadis membuka aurat. Itu ayah nanti itu, nanti dibawa dulu. Istrinya umbar-umbar aurat. Itu suaminya dibawa dulu tu. Belum istri belakang. Kenapa? Penguasa dalam rumah tangga. Jadi masing-masing kita ini, para pemuda juga penguasa di diri. Kurang lalu lewat tanggang tu doh. Narkoba, marokok, itu zalim itu. Tidak boleh. Hati-hati. Allah akan hisab. Allah akan tagih. Diri kita ini, hadirin, kehidupan awak, aku tidak gratis tu doh. Allah akan minta pertanggungjawaban tu. La tadallu ma qadama 'abdi yaumil qiyamah, tidak akan bergerak petelapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup, salah satunya an umrihi, umur. Mawale tahun, 20 tahun, 70 tahun sama saya. Apa kau habis di WA saja, habis hanya dengan media sosial saja, Allah akan tagih itu, kalau Allah akan hisab itu. Ada ndaknya? Kalau tidak percaya nanti kita buktikan. Jadi sebelum itu datang, mari waspada dan hati-hati. Semua kita pasti akan ke sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Contoh kepribadian Rasul. Bagaimana Rasulullah itu amanah, watanah, cerdas. Umat Islam terus cerdik. Jangan bodoh.
Akhirnya awak dipemainkan orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pintar, tapi ilmu agama tidak ada. Nah inilah hidup piku itu. Jadi kemarahan-kemarahan dari masyarakat itu sudah memuncak. Sama masyarakat kami minta keadilan. Kantor pengadilan banyak, basera. Keadilan itu juga. Memang pengadilan Allah itu segala-galanya. Yang jelas kita berusaha. Tabligh sampaikan. Nan bana itu sampaikan hadirin. Kalau ada nan bana jadi suruhan. Wataktumul haqqa. Kalau kamu tahu itu benar, sampaikan. Memang ada risiko. Itu biasa. Sunatullah. Itu filter itu. Karingan alam. Ternyata ada para nabi yang mati di tiang gantungan. Yang dibunuh. Para orang-orang soleh. Para sahabat. Bahkan dalam sholat subuh. Ditikam. Yang menikamnya hafiz Quran malah. Jadi oleh sebab itu mari teguh istiqomah selalu di atas kebenaran. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama dalam mengharui kehidupan menuju kampung kita yang abadi di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ibadallah inni usiku li nafsi wa iyyakum ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي orang yang beriman selalulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berada dan tidaklah masing-masing jiwa masing-masing diri mempersiapkan untuk hari akhirat yang lebih panjang dan lebih lama. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terjadi. Al-Hasyr 598. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi hab lana ya Allah minas sholihin. Allahumma ij'al awladana kulluhum sholihan wa sa'atan wa umuruhum tawilan wa wasi'an wa quluhum maghfiran wa quluhum kafiran nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dinah ya Allah qawmina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza wa Iran ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.